Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan apa kabar semua pendengar setia Warung Horor? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, apalagi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ini. Tetap selalu diberikan semangat dalam setiap beraktivitas dimanapun kita berada. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman salah seorang narasumber yang bernama Amar. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf apabila sekiranya para pendengar mendengar suara-suara latar belakang yang tidak enak seperti kereta kayak gitu, karena masih suka berlalu lalang. Mohon dimaklumi. Lanjutin ya, saya lanjutkan. Saudara Amar ini meluangkan waktunya untuk menceritakan kejadian ganjil yang dia alami pada waktu itu. Saya selaku pembawa cerita berterima kasih untuk waktunya yang mau meluangkan untuk mengisi cerita-cerita yang pernah dialami. Jadi sore itu keadaan hujan lebat. Sekitar jam 4 sore dia berencana sebenarnya mau pergi mancing. Tapi apa daya hujan menghentikan geraknya dia untuk keluar rumah. Oh ya, di sini saya belum sebutkan tempat tinggal narasumber kita ini. Dia bertempat di daerah Bogor, tepatnya di mana dia tidak mau dikasih tahu. Jadi waktu itu keadaan dia lagi benar-benar pengen refreshing, keluar rumah dengan melakukan kegiatan hobinya yaitu memancing. Tapi karena hujan begitu lebat sehingga membuat dia memutuskan untuk membatalkan perginya dia ke suatu lokasi pemancingan. Hujan itu cukup lama. Dipikir dia sekitar sejam atau 2 jam. Ternyata hujan itu reda pukul 9 malam. Sudah menghabiskan kopi, rokok, karena benar-benar pengen keluar rumah untuk mancing. Dan temannya pun sudah menghubungi, jadi enggak, lu mancing ayo, jadi enggak. Sampai dia memutuskan membatalkannya. Dia masuk ke dalam rumah, terus dikira dia cepat hujan bakal reda. Ternyata sampai sempat tertidur di dalam rumah dan bangun jam 8, itu keadaan masih hujan. Sampai dia bikin kopi lagi. Jam 9 baru reda. Jam 9 baru reda.
keadaan sudah malam dan dia memutuskan untuk tidak kemana-mana. Tapi beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dengan mengucap salam, "Assalamualaikum." Yang membuka pintu itu ibunya. "Waalaikumsalam." Lu main?" "Iya bu, Amarnya ada." "Ada tuh di kamar, tadi mau mancing katanya nggak jadi, hujan gede banget." "Iya bu, saya juga tadi mau kesini dari sore, hujan udah reda sih, pengen ngajak ke danau." "Tuh ada di kamar, masuk aja." Saudaranya masuk ke dalam kamar, terus berbicara sama Amar, "Jaring yuk." Jaring di mana?" "Di danau. Ada jaringan di luar." "Mager banget gua, becek banget." "Ya elah, bete gue di rumah, yuk." Seperti didesak ajakan saudaranya, dan dia pun sebenarnya bete, dari sore pengen mancing gak jadi, ya kan. Terus keadaan hujan, di rumah dia lagi sendiri, rokok kopi habis sampai seduh lagi, sampai dia ketiduran, sampai dia mikir untuk mengiyakan ajakan saudaranya. Akhirnya dia pun menjawab, "Ya udah ayo, bentar ngopi dulu aja," kata dia gitu kan. "Gue baru nyeduh kopi nih." Ya udah, dia ngopi sambil ngomongin masalah jaring di mana, terus kira-kira sampai jam berapa. Setelah selesai ngobrol dan ngopi, mereka jalan menggunakan sepeda motor berdua. Belum sampai danau, kira-kira 200 meter lagi, keadaan cuaca sekali lagi tidak mendukung dia, karena hujan mulai turun lagi, tapi nggak lebat seperti yang awal. Hujan cuma gerimis-gerimis, dan dia pun agak bete, ngomong sama saudaranya, "Hujan, pulang nggak?" Nah, saudaranya tetap kekeh, "Nggak usah, di sana kan ada gubuk kayak saung gitu. Nggak usah, nanti kita kalaupun agak gede, kita berteduh di situ dulu," kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka lanjutkan perjalanan sampai danau. Setiba di danau, mereka prepare masalah penjebakan untuk menangkap ikan yang disebut jaring. Saudara Amar ini bertugas untuk memasang jaring dari titik dia berdiri sampai ujung danau, yang di sana pun ada sebuah pohon untuk mengikat jaringnya sampai ke ikatan titik dia berdiri. Tapi caranya, salah satu orang harus ada yang turun ke danau atau berenang dari titik awal sampai ke ujung untuk bikin jebakan atau kayak jaringan gitu panjang. Tapi sebelum mereka melakukan, dan saudaranya itu sedang bikin patok buat penguat di pohon itu, dia ngerasa kalau di samping dia itu ada yang bergerak gitu. Di situ kebanyakan pohon-pohon belimbing yang ukurannya itu sedang, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek. Sekitar 3 pohon dari titik dia
berdiri atau titik tempat dia untuk memasang jaring, dia menoleh. Dan di situ seolah-olah kayak ada yang hush gitu kan, kayak terbang tapi itu nggak terbang gitu. Jadi kayak di situ aja, tapi kalau dilihat tuh samar-samar gitu. Dia nengok, itu putih, dan dia ngobrol sama saudaranya. Lihat deh di pohon ketiga atas. Saudaranya sempat lihat, dan dia justru malah jawab, pas kita sampai juga gue udah lihat, kata dia gitu kan. Nah terus kata dia, kenapa kita nggak pulang aja? Udah, kita niatnya nyari ikan, kata dia gitu kan. Dia juga nggak bakal ganggu. Sekali lagi dia coba noleh ke pohon itu, ternyata tidak ada apa-apa dan sudah hilang. Dia melanjutkan penjebakannya. Saudaranya pasang patok dan dia turun ke air, tidak menggunakan ban, tapi dia pegangan ke tambang itu emang sudah ada. Dia pegang ke tambang buat narik jaring dari titik sampai ke ujung. Sampai ujung patoknya nggak ada. Dia balik lagi ke awal. Dia masih keadaan dalam air, di air gitu. Saudaranya di darat sambil ngobrol. Di sana nggak ada patok, nggak ada kayu. Siapa yang mau bikin? Nah, saudaranya ngomong, lu apa gua kalau misalnya lu naik gitu kan. Maaf ya kalau misalnya keadaan obrolan saya tuh pakai selingan lu gua gitu. Saya mohon maaf. Terus dia berpikir, kalau gua di air susah larinya kalau ada apa-apa. Ya udah, akhirnya dia bertukar tempat. Dia naik, saudaranya yang turun untuk megangin jaring. Dia naik terus jalan untuk nyari kayu buat penguat atau bikin patokan. Lumayan jauh dari titik mereka. Dia jalan ke arah kayak hutan gitu, kayak hutan-hutan. Tiba-tiba ada suara di pohon-pohon kayak alang-alang ilalang kayak gitu, kayak binatang tapi bukan gitu kan. Terus tiba-tiba gerak lari. Dia langsung ngira mungkin kalau itu musang gitu, atau yang pemakan ayam itu. Pokoknya dia ngira kalau itu binatang. Dia tetap nyari, belum ketemu, dan dia juga heran kenapa banyak pohon tapi dia buat nyari patok aja kayaknya susah banget gitu. Dari situ dia jalan lagi agak ke depan, dan di situ ada kayu. Dia mau coba ambil, dan dia bangun itu disontak dia kaget. Di depan mata dia itu ada pocong. Keadaannya entah menghadap dia atau ngebelakangin, karena itu gede banget, pocongnya gede banget. Itu benar-benar serem, kata dia, karena maaf ya, kain kafannya tuh kayak seolah-olah kotor gitu. Dan dia langsung menoleh lari, tapi seolah-olah kayak bikin dia tuh nggak bisa lari gitu. Dia lari sebentar tapi berhenti gitu, kayak seolah-olah pengen nengok lagi, dan dia nengok lagi tuh tidak ada apa-apa. Dan dia bergegas untuk lari sekencang-kencangnya. Dan dia lari sampai ke titik tempat mereka jebak ikan. Saudaranya udah ada di tengah-tengah. Dia teriak-teriak, "Bang!" Dia manggil bang kan. "Bang, sini dulu bang." Akhirnya saudaranya nyamperin dia. "Kenapa?" "Bang, pulang yuk, ada pocong bang, ada pocong." Tapi saudaranya itu kayak udah biasa gitu, kata dia. Ya udah, kita niatnya nyari ikan ini gitu kan, nggak ada niat yang lain-lain, nggak usah takut. Dia paling cuma buat nampakin sebentar, seolah-olah kalau saudaranya itu menguatkan dia
buat tetap bertahan nggak jadi pulang karena udah tinggal pasang aja jaringnya. Akhirnya dia coba berpikir positif, dan sekiranya ketakutan pun ada, dia coba cari kesibukan, dan dia dengerin lagu di HP-nya, dia puter sampai nunggu saudaranya masang dan balik ke arah dia. Di situ mereka ngobrol-ngobrol sampai kira-kira pukul jam setengah 12 atau setengah satuan. Mereka memutuskan buat menarik jaringnya, dan mereka tidak mengharapkan dapat atau enggaknya. Tapi di situ alhamdulillahnya mereka dapat satu ikan mujair kalau nggak salah, ukuran 2 kilo atau 3 kilo. Dan itu buat dia tuh seneng gitu. Dari rasa takut yang awal dia lihat pocong gitu, udah bener-bener pengen pulang, ternyata dapat ikan, dia kayak nggak sia-sia gitu. Dia gulung jaringan, ikan pun dimasukkan ke dalam tas, kayak tas jaring-jaring juga untuk ikan. Tanpa dia sadar atau tanpa mereka sadar, ternyata temannya nyusul. Temannya ada di situ dan mengagetkan dia, bilang, "Lu dapat apa?" Langsung sontak pada teriak, ya kan, berdua, "Sialan lu, gue kira siapa?" Kata dia temannya ternyata habis ke rumahnya dan gak ada, dibilang ke danau kata ibunya. Akhirnya dia nyusul. Dia bertiga di situ, dan teman yang ngajak mancing karena dia bawa pancingan juga. Tapi saudara Amar ini menolak dan untuk milih ngajak mereka ke rumahnya untuk ngopi-ngopi bareng, karena Amar sudah melihat hal yang benar-benar seram ditampakkan, hantu pocong kayak gitu. Dan mereka bergegas untuk pulang. Setiba di rumah mereka cerita, dan akhirnya ibunya pun ikut memberi nasihat kalau mancing atau jaring gitu jangan sampai pagi atau tengah malam. Dan mereka ngobrol bareng-bareng di suatu ruang tamu sambil ikan diberikan ke ibunya. Dan Amar pun menenangkan hatinya sambil tertidur. Oke para pendengar, semoga dari cerita-cerita yang saya bawa dari awal channel saya berdiri sampai sekarang, saya sudah mengupload video. Semoga pendengar setia tidak merasa risih, tidak merasa terganggu sama nada bicara saya atau suara saya yang sekiranya tidak enak. Mohon dimaklum, atau jangan didengarkan, gak apa-apa. Intinya saya bercerita seperti ini dan mengajak kepada pendengar setia sekiranya punya pengalaman atau ingin diceritakan di channel Warung Horor ini, tulis di kolom komentar nama IG-nya. Nanti dari pihak Warung Horor akan mend-DM, dan selanjutnya kita akan ceritakan di postingan-postingan berikutnya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada pembawaan yang tidak enak. Seperti biasa, tutur kata yang sekiranya kurang sopan, saya mohon maaf. Ingat, kita tetap harus berpikir positif, karena hal gaib itu pasti ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.